Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang terdahulu, yaitu tentang gerak benda. Adapun kompetensi dasar yang ingin diharapkan pada pembelajaran ini yaitu menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, serta menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Titik acuan merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu berada di pinggir jalan dengan kondisi diam di tepi jalan mengamati mobil yang sedang melaju. Kamu mengatakan orang yang berada di dalam mobil bergerak terhadap diri kamu. Sebaliknya, yang di dalam mobil sedang melaju mengatakan bahwa kamu yang diam di tepi jalan bergerak terhadap dia yang ada di dalam mobil. Nah, gerakan kamu terhadap orang yang di dalam mobil dinamakan dengan gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Dalam gerak ada istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda. Jarak merupakan besaran skalar, artinya besaran yang hanya memiliki nilai atau bergantung pada nilai saja. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Nah, perpindahan merupakan besaran vektor, artinya dia bergantung pada nilai dan arah. Kamu perhatikan gambar seorang anak bergerak kemudian sepanjang 10 meter, kemudian dia bergerak lagi, berbalik lagi sepanjang 5 meter. Maka bisa dikatakan jarak yang dia tempuh adalah 15 meter. Balik lagi pada pengertiannya, jarak adalah panjang lintasan. Karena dia bergerak sejauh 10 meter, kemudian balik lagi 5 meter, maka total lintasan yang dia tempuh adalah 15 meter. 10 meter ditambah dengan 5 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu tadi posisi perubahan kedudukan suatu benda. Awalnya 10 meter, kemudian dia balik lagi 5 meter, maka dia berpindah sejauh 10 dikurangi 5 yaitu 5 meter. Kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang telah ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak. Kelajuan tidak memperhatikan arah atau tujuan benda. Dapat dirumuskan secara matematik, yaitu kelajuan bergantung pada jarak tempuh dan waktu tempuh atau S per T. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Artinya, gerakan benda memperhatikan nilai dan arah. Kecepatan dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu tempuh, X per T. Nah, pada gerak ini akan mempelajari tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung kelajuan sepeda pada detik kedua, keempat, dan kelima. Dan hitung juga percepatan yang dialami sepeda. Nah, tadi perhitungan kelajuan. Kelajuan sepeda pada titik kedua, karena kelajuan tadi adalah
V sama dengan S per T, maka jaraknya adalah 4 meter, waktunya 2 detik, maka kelajuan pada detik kedua adalah 2 meter per detik. Kemudian kelajuan pada detik keempat, maka kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu, 8 meter dibagi 4 jadi 2 meter per detik. Kemudian kelajuan pada detik kelima, V sama dengan S per T, 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per detik. Nah, terdapat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan menggunakan GPS. Sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Lihat, kelajuan yang dia tempuh tetap sama, yaitu 2 meter per detik, sehingga dia tidak mengalami percepatan. Nah, walaupun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki simbol yang sama, yaitu V kecil, serta satuan yang sama, yaitu meter per detik. Nah, grafik hubungan antara jarak pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X pada gerak lurus beraturan dinyatakan dengan garis linear. Hubungan antara kecepatan dengan waktu, ini kecepatan di sumbu Y, waktu sumbu X, dinyatakan dengan garis datar. Tadi seperti contoh sebelumnya didapatkan bahwa kecepatan sepeda yang bergerak itu tetap sebesar 2 meter per detik, maka grafiknya adalah mendatar. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Gerak pada benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap. Nah, kalau di GLBB percepatan yang nilainya tetap. Apabila kecepatan benda bertambah, benda melakukan GLBB namanya dipercepat. Apabila kecepatan benda berkurang, benda melakukan GLBB diperlambat. Nah, dalam GLBB ada istilahnya percepatan. Percepatan yaitu perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, delta V per delta T, atau kecepatan akhir dikurangi percepatan awal dibagi dengan waktu. Satuan untuk percepatan adalah meter per detik kuadrat. Ini untuk percepatan. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per detik. Oleh karena lampu lalu lintas menyala merah, pengemudi mobil menginjak rem sehingga mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per detik. Oleh karena lampu lalu lintas menyala merah, pengemudi menginjak rem sehingga mobil berhenti setelah 5 detik. Artinya, kelajuan mobil berkurang dari 30 meter per detik menjadi 0 meter per detik dalam waktu 5 detik. Secara matematik, percepatan mobil dirumuskan, percepatan adalah perubahan kelajuan dibagi dengan waktu. Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Akhirnya 0 dikurangi 30 dibagi dengan waktunya 5 detik. Jadi 0 dikurangi 30 adalah min 30 dibagi dengan 5, jadi min 6 meter per detik. Jadi di sini terlihat bahwa percepatan nilainya negatif. Ini menunjukkan perlambatan. Nah, ini contoh soal mengkonversi satuan kilometer per jam diubah ke meter per detik. Ingat lagi di kelas 7 bahwasanya 1 km itu nilainya adalah 1000 meter, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi kalau 1 jam diubah ke detik adalah 60 kali 60, 3600 detik. Kalau kita ubah 1 km per jam, artinya kilometer diubah ke meter yaitu 1000 meter, dibagi dengan jam diubah ke detik 3600. Jadi 1000 dibagi 3600 adalah
0,277, artinya nilainya 0,2778 meter per detik. 1 km per jam nilainya 0,2778 meter per detik. Nah, pada jarak, hubungan antara kelajuan, jarak, dan waktu, kalau nanti kita ingin tahu berapa jarak yang ditempuh, maka jarak atau S adalah kelajuan dikali dengan waktu. Kalau yang ditanyakan waktu, maka jarak yang ditempuh dibagi dengan kelajuan. Nah, silahkan untuk lebih memahami, kamu bisa lihat buku paket halaman 7, kemudian buku paket halaman 8, contoh soalnya ada di sana. Nah, berikutnya untuk lebih paham lagi, kamu bisa latihan soal yang akan Ibu berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya tentang hukum Newton. Sampai di sini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.